Ini kan Ini Zanzibar namanya. Zanzibar. Ini Zanzibar teman-teman. Mas Eno itu berapa ada red nape itu Zanzibar dan Taiwan. Red Napir, terus yang ini Zanzibar. Ciri khasnya ini. Ciri khasnya gimana Zanzibar tuh? Ada bercak putih. Di batang. Batang daunnya putih-putih ini. Ini asli bukan karena Kena debu Merapi tadi bukan. ya. Ya. Ada iya. Ada pupur ya. Kayak ada bedaknya. Iya. Ternyata sudah banyak, udah lama nggak kesini. Zanzibar. Jadi kan sudah tua pun nggak banyak anak-anaknya. Iya, berarti produktivitas di sini ya. Iya. Nggak ada, anaknya nggak begitu banyak. Oh ya, itu kandungan gizi. Maksudnya tadi kan antara berapa persen antara odot, pakcong, Zanzibar, terus red napir ya. Red napir. Terus di Taiwan itu mana lebih ini? Untuk angka itu untuk rumput Lampung tadi. Rumput Lampung Taiwan tadi. Oh iya, rumput Lampung atau itu proteinnya 13,9. 13,9. Ya, terus untuk rumput pakcong itu 16,45. 16,45. Dulu penelitian ini dia neliti pakcong di umur 6 bulan, padahal efektif kan di umur muda. Iya. Kemungkinan lebih muda itu lebih banyak, proteinnya lebih tinggi. Terus rumput odot yang ini 13,45. 13,45. Rumput gajah 11,69. Tentu nggak bisa dipukul rata di semua tempat karena tadi kembali ke perawatan, terus jenis tanah, air. Tapi sama-sama kemarau juga yang rumput gajah dia lebih keras lagi. Tetap emang empuk rumput pakcong sih. Daunnya lebih lembut dengan bisa karena pembandingkan kalau dibandingkan dengan umur sama, lokasi sama, perawatan sama lah. Jadi apple to apple istilahnya nanti kayak. Sebentar Mas. Iya. Jadi kalau dari sisi tadi hitung-hitungan tentang kandungan gizi atau proteinnya itu lebih banyak pakcong ya dibanding dengan yang lain. Kalau nggak salah 16 kan? Kita saya gitu. 19, oh iya. ini Zanzibar ini lebih tinggi, cuma produktivitasnya rendah gitu. Anak-anaknya sedikit. Juga tinggi, kita 17. Oh, red 17 nih yang red napir 17. Tingkat pertumbuhan juga enggak sebagus. Ya, enggak sebagus pakcong ya. Ini anak-anaknya juga enggak begitu banyak nih. Karena di sini pernah nanam agak dengan waktu yang sama dulu. Ini kalau pakcong dia udah tumbuh ini, ada mendekati kemarau, karena juga enggak sebagus pakcong, ternyata kayak itu. Iya. Tingkat pertumbuhannya itu memang berbeda. Iya. Jadi untuk ngejar kan tetap kita bukan hanya menilai dari nutrisi. Iya. Termasuk kuantitas juga. Kuantitas oke, tapi kuantitas minimal harus oke. Kalau kualitas oke, kuantitas enggak juga nanti totalitasnya enggak bisa memenuhi kebutuhan pakan ya. Iya. Nah itu ada yang menanyakan gini, 1 hektar itu butuh berapa bisa memenuhi kebutuhan sapi berapa? Bisa tahu nggak Mas datanya? Iya, jadi ada yang nanyakan gitu, Pak, 1 hektar rumput pakcong itu berapa untuk memenuhi kebutuhan berapa ekor sapi katanya. Cukup nggak untuk 50 ekor? Saya punya 50 ekor katanya gitu. Nah itu saya juga bingung jawabnya itu karena saya sendiri bukan pelakunya, jadi takut salah. Nah ini kebetulan teman saya juga belum ada data yang real sehingga belum tahu ya Pak ya. Mohon maaf saja. Yang jelas kalau dari sisi tadi produktivitasnya itu antara jenis-jenis rumput gajah yang tadi saya sebutkan, antara Napier, kemudian Zanzibar, Taiwan, sama pakcong itu ternyata pakcong itu produktivitasnya lebih tinggi gitu. Nah ini lagi jenis tanah atau menanamnya ini Mas, apakah jenis yang basah, tanah sawah itu bisa, atau di tanah yang kering, kemudian kalau musim kemarau seperti apa, musim penghujan seperti apa, itu bisa dijelaskan Mas. Jenis tanah yang harus untuk pakcong lah gitu.
atau jenis rumput-rumput gajah ini? Kalau tanah sebaiknya tetap digemburkan. Ini udah nggak bisa dicontoh karena ini tanah sebenarnya tanah subur, cuman sudah lama perlu diolah kembali mungkin ya. Rumput liarnya aja kayak gitu ya, iya, sudah dicangkul kayak sini didangir itu bahasanya apa tuh. Iya. Jadi intinya kalau tanah kayak gini mah tanah tegalan ya berarti bisa langsung ditanamin saja ya gitu ya. Dicangkul dulu terus ya diolah dulu lah gitu biar agak gembur, kemudian baru ditanam untuk tanah-tanah di sini. Nah kalau tanah sawah itu, kalau di daerah saya kan tanahnya lurus itu, kemudian suka menggenang air gitu. Nah apakah jenis rumput-rumput seperti ini itu bisa di tanah yang gembur, yang bukan gembur, yang lembab terus gitu, itu gimana Mas? Untuk lembab asal nggak tergenang masih oke. Oh. Tapi syaratnya juga ada guludan tinggi. Oh iya. Dia genangannya nggak terlalu, lembabnya nggak terlalu. Oke ya. Malah subur itu. Oh iya. Nah, saya nyobain di sana tuh kok bagus gitu. Jadi kalau untuk tanah sawah yang banyak airnya, yang lembab kayak gitu, lebih baik dibikin buludan-buludan gitu ya Mas ya, atau bedengan-bedengan. Jadi nanti airnya di bawahnya gitu. Itu masih bisa tumbuh. Teman saya itu nanam pertama karena dia tanah emang gembur, tanah basah, banyak air, itu guludan tinggi, bedengan tinggi gitu. Iya. Dari kalau tergenang juga rusak kan. Iya betul. Busuk ke akarnya busuk. Sama harus jauh dari ayam. Iya memang disuka. Apalagi odot suka ayam. Silahkan ditunggu tanggal mainnya. Habis ini odot. Nah kemudian jarak tanam Mas, kalau untuk pakcong ini jarak tanamnya berapa kali berapa gitu? Jarak tanam saya dulu disarankan sama Pak Seno yang bawa langsung dari Thailand itu 100 meter kali 75 cm. Ini kita coba nanamnya itu dari berapa titik untuk pakcong ini? Ini kan 1 titik misalkan. Ini kan garis. Ya. Ini jarak antar baris 1 meter. Oh jarak antar baris ini 1 meter. Nah, jarak antar titik tanaman ini 75 cm. Nah, iya. Jadi kan ini rapat 75 cm. 75. Di sini 75. Oke. Nah, kita jalan di sini 1 meter ya. Iya. Oke. Sama buat nanti perawatan itu apakah butuh, kalau pemupukannya berapa kali misalkan sampai panen itu Mas? Ada apakah perlu dipupuk atau tidak? Misalkan dari awal menanam itu perlu pemupukan atau tidak? Kemudian ada perawatan khusus nggak, misalkan penanggulangan penyemprotan kah atau gimana gitu Mas untuk perawatan itu? Pupuk ini bilang kondisi terbaik ya. Itu olah lahan sekalian dikasih pupuk organik semacam pupuk kandang ya, pupuk kandang campur sekalian pengolahan. Terus nanti sekitar umur 2 bulan, 1,5 bulan mulai muncul anak itu, kalau kita prinsipnya enggak orang yang yang fanatik dengan organik, bisalah dikasih urea sedikit itu seberapa ya, paling setengah sendok teh atau berapa lah di sekitar tanaman ya. Jarak 5 cm boleh itu. Tapi kalau jenengan yang senang benar-benar organik, yo hindari kayak gitu. Karena pupuk kandangmu udah bagus, cuman ya kembali ke selera dan prinsip masing-masing. Ya. Meskipun bener bagus itu organik, cuman kan organik butuh waktu. Kadang ada juga yang pengen cepat ya. Cepat, asal nggak banyak-banyak. Sama untuk rutin setahun 2 kali udah bagus, dari awal musim hujan sama akhir musim hujan. Pemupukannya itu maksudnya? Itu untuk yang bagus kayak gitu. Nah, ada penyemprotan ada nggak Mas? Kalau saya belum pernah sama sekali punya Mas Mangga ya? Iya, karena ini kayak gini, misalnya biasanya sing kena serangan kayak belalang atau apa itu odot. Iya, dimakanin kayak gini ini ya. Ini sebenarnya secara kalau diteliti bisa ini kurang nutrisi, ada sesuatu yang kurang, fosfor atau apa ada kayak. Iya. Tapi saya rasa untuk rumput sebenarnya udah bagus. Ini pun udah musim kemarau, udah berapa sebulan lebih nggak ada hujan kan sini. Berarti memang jenis tanaman ini ya, pakcong atau berarti tahan air ya Mas ya sebenarnya. Di sini itu saya bilang
nggak ada air kecuali hujan. Oh. Dan mungkin embun ada airnya. Iya iya iya. Ya ini coba nih pemirsa, ini kering banget nih. Ini kering. Ini lihat tanahnya juga kering. Di sini juga memang kering nih. Kayak gini kalau dulu bapak itu di bubun, di dangir itu bahasa Jawa Mas, dicangkut ulang itu. Iya iya. Apa ya? Di sekitar tanam itu ya? Dicangkut ulang itu. Nah ini ada yang ini Mas, jadi pas awal nanam itu si daunnya itu timbul bercak-bercak. Kalau ini kan warnanya kayak gini nih ya, merah ya. Apa? Nah kalau sama di saya juga gitu, itu ada bercak-bercak gitu, hitam gitu. Apa itu Mas? Pengaruh apa ya? Apakah mungkin dikasih urea, mungkin terlalu banyak urea? Bisa jadi, memang pakai urea saya juga. Nah, kebanyakan urea bisa. Oh ya bisa jadi ya. Aslinya kan secara teori orang nggak tahu kayak saya sih bisa dibilang terlalu panas gitu. Oh, jadi di daun-daun yang bagian bawah kayak gini nih Mas, bagian bawah yang sudah tua itu, yang bagian bawah lah intinya daun ini itu ada bercak-bercak hitam gitu. Ya mungkin itu terlalu banyak urea ya. Ini keras banget ini, yang gajah lagi. Gajah yang itu ya? Iya. Betul keras ini. Oh iya, gajah. Bisa dipegang sama sini mungkin. Bulunya kerasa banget nih gajah. Sama ini ketajaman. Kalau ini iya beda banget nih ya pemirsa. Ini juga lain lagi. Ini kita nggak tahu dulu orang tua bagaimana bibitnya. Iya iya. Dia kalau kondisi subur dia gede, cukup lunak, tapi nggak selunak pakcom. Dia cepat tumbuh. Ini ya bunga ya. Iya. Di sini dulu katanya kolonjono hijau itu. Kolonjono apa ya? Kolonjono kan rumput gajah, kalau orang Jawa sini kolonjono. Oh, kolonjono itu gajah itu ya? Iya. Oke, ternyata jenis kolonjono juga ternyata beda pemirsa ya. Itu jenis gajahan lokal mungkin kalian, bukan pakcong. Kalau pakcong itu ini buat teman-teman para peternak, khususnya yang menanyakan ya tentang seputar cara tanam pakcong, kemudian kandungan gizi pakcong, tanaman pakcong, atau kemudian perbedaan antara rumput jenis gajahan lainnya. Pakcong ada Napier, ada Red Zanzibar, Odot dan sebagainya nih, kita udah tadi dijelaskan ya panjang lebar. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan komentar saja pada video ini. Nah mudah-mudahan informasi ini yang belum tahu bisa menambah wawasan hasanah pengetahuan tentang pakan. Nah yang sudah tahu atau mungkin ada kesalahan, silakan koreksi saja di komentari video ini. Kita saling melengkapi, saling support ya untuk kemajuan para peternak Indonesia. Mudah-mudahan semakin lebih baik lah gitu, baik tentang pakannya, tentunya kan tujuannya kan untuk meningkatkan produktivitas ternak kita. Di Liling Bukit Menoreh di Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur, petani online hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat para peternak Indonesia. Salam sukses selalu buat para peternak dan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.